supir ada keterlibatan backing oknum petugas. Divisi Propam Mabes Polri hingga saat ini masih memeriksa terhadap oknum polisi yang diduga terlibat dalam jaringan narkoba. Dugaan adanya oknum polisi yang terlibat dalam jaringan narkoba masih didalami oleh Div Propam Mabes Polri. Kabid Humas Polda Jawa Timur Kombes Pol Gatot Repli Handoko mengatakan pendalaman tersebut dilakukan terkait dugaan adanya penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh oknum polisi. Menurut Gatot, penyalahgunaan wewenang yang berpotensi terjadi seperti pemberian backing atau pengawalan bagi jaringan peredaran narkoba. Tim yang bergabung dengan Bid Propam Polda Jatim, yaitu tim dari Mabes Polri, terkait penanganan terhadap dugaan beberapa oknum anggota dari Polda Jatim dan jajaran yang terlibat dalam hal penyalahgunaan wewenang dalam jaringan narkoba. Sementara itu dalam siaran nasional Metro TV, Wakapolrestabes Surabaya AKBP Hartoyo mengaku bahwa ada 3 oknum polisi yang sedang diperiksa terkait keterlibatannya dalam jaringan narkoba. Menurutnya, sanksi tegas akan diberikan kepada seluruh personil Polri yang terbukti melanggar hukum dan kode etik profesi. Ya, jelas kalau kode etik profesi, maka nanti ancaman hukuman terberatnya adalah pemberhentian tidak dengan hormat, yaitu pemecatan. Dan perlu diketahui bahwa di Polrestabes Surabaya sendiri sudah ada 6 yang kita ajukan untuk pemberian tidak dengan hormat. Itu terkait dengan penyalahgunaan narkotika, ini hanya sebagai pemakai, itu saja kita putus. Baik. Kita usulkan untuk pemberian tidak dengan hormat, apalagi ini yang dia ikut dalam jaringan narkotika. Sebelumnya, Kasat Narkoba Polrestabes Surabaya AKBP Memo Ardian mengatakan bahwa pihaknya berhasil mengamankan pelaku jaringan narkoba jenis sabu dan pil ekstasi. Setelah dilakukan pengembangan, rupanya ada dugaan keterlibatan polisi di dalamnya. Tim Liputan, Metro TV. Pemirsa, adanya kasus polisi yang diduga membackup jaringan narkoba menuai kecaman dari masyarakat. Masyarakat menyayangkan adanya oknum polisi yang melakukan perbuatan melawan hukum. Menurut saya kurang etis, karena polisi adalah sebagai pengayom masyarakat dan sebagai contoh perlawan baik untuk masyarakat. Maka dari itu, untuk penegakan hukum betul-betul harus ditegakkan. Kalau saya sih sebagai aparat penegak hukum, Mbak, ya harusnya itu memberantas, kok malah membackup. Itu ada apa gitu loh. Memang setahu saya itu kalau kasus 8 kilo itu hukumannya lebih berat dan dipecat dari institusi kepolisian. Kalau saya pribadi, semua yang berkaitan dengan narkoba harus diberantas. Apalagi pihak hukum ikut campur. Jadi itu juga harus ikut dihukum lah gitu. Pemirsa, adanya polisi yang seharusnya menjadi penegak hukum namun berbalik arah menjadi pelanggar hukum memang menjadi keprihatinan sendiri. Kita akan segera bergabung dengan Iqbal Feliciano, akademisi hukum dari Universitas Airlangga Surabaya untuk membahas hal tersebut. Selamat siang, Pak Iqbal. Selamat siang, Mas. Ya, Pak Iqbal, adanya penegak hukum yang justru melakukan perbuatan melanggar atau melawan hukum. Bagaimana sorotan Anda mengenai hal ini? Tentunya begini, Mas, ya. Kalau kita lihat dari konteksnya, mereka adalah penegak hukum. Penegak hukum itu adalah salah satu bentuk dari nobelum officium atau profesi yang terhormat gitu. Jadi sudah tidak seharusnya mereka tidak melakukan pelanggaran hukum, apalagi kemudian konteksnya adalah adanya dugaan mereka terlibat di dalam jaringan peredaran narkoba. Karena sekali lagi mereka adalah orang yang mengerti hukum, seharusnya mereka memberikan contoh yang baik dan juga melaksanakan tugasnya secara profesional dalam bidang penegakan hukum. Ketika ini menjadi sebuah hal yang sangat disayangkan seperti itu ya Pak Iqbal, adanya polisi yang kemudian melakukan, oknum polisi kami sebutkan sebagai hal yang melanggar hukum seperti itu. Kira-kira hukuman apa yang berpotensi dikenakan kepada oknum polisi tersebut? Ya, variasinya sebenarnya cukup banyak ya Mas ya. Bisa jadi kemudian kita kembangkan dengan pola penggunaan undang-undang hukum pidana, ya kan?
kemudian yang pertama bisa menggunakan pasal 52 Kitab Undang Hukum Pidana. Di sana ada berkaitan dengan pemberatan pemidanaan bagi seorang yang memang karena dia mempunyai kewenangan tertentu atau fasilitas tertentu atau akses tertentu dalam bidang itu, dia melakukan tindak pidana, maka bisa diberlakukan pemberatan dengan dasar pasal 52 Kitab Undang Hukum Pidana. Kalau kita mengaitkannya dengan undang-undang yang lain, kemudian berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang sebenarnya. Di dalam pasal 5 Undang-Undang TPPU, kalau kemudian ada oknum yang kemudian diduga menerima sesuatu dari seorang yang melakukan tindak pidana, yang patut dia duga atau setidaknya dia ketahui bahwa pemberian itu diberikan dari uang yang merupakan hasil dari sebuah tindak pidana, maka dia bisa dikenakan Undang-Undang TPPU sebagai pelaku pasif dalam pencucian uang. Kalau kita menggunakan kode etik kepolisian dan sebagainya, maka kalau seorang oknum kepolisian diduga melakukan sebuah tindak pidana, maka dia dapat diklasifikasikan sebagai orang yang melakukan pelanggaran kode etik, pelanggaran disiplin, dan juga pelanggaran pidana dalam waktu yang bersamaan. Maka sanksi secara administratif tentunya adalah sebuah pemberhentian secara tidak hormat. Akan tapi pemberhentian tidak hormat ini tidak kemudian menghilangkan tanggung jawab pidana, karena pada prinsipnya dia melakukan sebuah tindak pidana dan harus mempertanggungjawabkan itu secara pidana. Oke, tanggung jawabkan secara pidana. Kira-kira untuk tahanan atau ancaman hukuman penjara yang berpotensi dikenakan kepada para oknum polisi tersebut berdasarkan beberapa regulasi yang sudah Anda sebutkan, ancamannya berapa tahun kira-kira, Pak Iqbal? Kalau dengan Undang-Undang TPPU, kalau kemudian kita melihat pasal 5 Undang-Undang TPPU, ancamannya 5 tahun, ya kan? Dan tentunya nanti dalam prosesnya nanti pejabat kepolisian yang diduga melakukan sebuah tindak pidana dan dia menerima uang dari hasil kejahatan, maka dia juga harus membuktikan bahwa kepemilikan harta yang dia miliki itu didapatkan secara sah dan tidak melanggar hukum. Ada proses kembalikan pembuktian dalam proses persidangannya nanti. Kalau yang kedua, kalau kita lihat pemberatan pidana dalam pasal 52 Kitab Undang Hukum Pidana, kalau kita kaitkan dengan Undang-Undang Narkotika, kemudian kita kaitkan dengan pasal 56 katakanlah Undang-Undang Kitab Undang Hukum Pidana, maka di situ ada pemberatan dan ditambahkan sepertiga dari pidana pada pelaku tindak pidana narkotika tersebut. Baik, Pak Iqbal, ketika ada oknum polisi yang kemudian terlibat dalam jaringan narkotika, apa yang sebetulnya celah apa yang bisa dibenahi oleh pihak Polri dalam hal ini supaya tidak lagi terjadi hal serupa, mengingat Polri ini adalah penegak hukum. Jangan sampai penegak hukum ini justru merupakan pelanggar hukum juga. Baik, tentunya ini tidak hanya menyasar dari pejabat Polri saja ya, ini bisa menimpa semuanya, tidak hanya kepolisian, tapi aparat penegak hukum dari instansi yang lain. Oleh karenanya, tentunya ini berkaitan dengan profesionalisme penegak hukum dalam menjalankan tugas dan profesinya. Pengawasan yang melekat perlu dilaksanakan pada pelaksana penegak hukum, ya kan, dan kemudian dilakukan penyidikan dan pembinaan dengan baik, dan tentunya juga diberikan sanksi yang memberikan deterrent efek agar kemudian pelaku tindak pidana atau calon pelaku tindak pidana yang lain tidak akan melakukan hal yang sama karena mengetahui sanksinya sungguh berat bagi mereka yang melakukan tindak pidana, apalagi mereka profesinya sebagai penegak hukum. Dan ini juga sebenarnya sudah dianut di negara-negara yang lain, sudah lama sekali, bahwa ada pemberatan-pemberatan yang dilakukan secara khusus pada pelaku penegak hukum yang melakukan tindak pidana, entah itu kemudian kita kaitkan dengan tindak pidana korupsi atau narkotika atau tindak pidana yang lain, maka ada pemberatan di situ. Itu yang kemudian bisa memberikan deterrent efek bagi pelaku penegak hukum yang melakukan sebuah tindak pidana. Jadi harapan saya kemudian pelaksanaan baik penyidikan maupun persidangannya dilakukan secara terbuka agar kemudian masyarakat juga bisa memantau proses persidangan dengan baik. Baik, terakhir Pak Iqbal, dengan adanya kejadian seperti ini, keterlibatan oknum polisi dalam peredaran narkoba, apakah ini juga bisa menjadi salah satu indikasi lemahnya pengawasan internal Polri, Pak Iqbal? Begini, Mas, kalau kita berbicara mengenai pengawasan, tentunya setiap kali pengawasan kita pasti ada loophole-nya, pasti ada celahnya. Tidak bisa kemudian kita salahkan merta-merta bahwa ada pengawasan yang kurang terhadap petugas kepolisian dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya. Akan tapi memang ini adalah salah satu indikasi
kurangnya profesionalisme Polri dalam melakukan tugas dan kewenangannya oknum ya, maksud saya. Jadi harusnya kedepannya pengawasannya lebih melekat dan kemudian tidak hanya sebatas melihat hasil dari sebuah tindakan dan kewenangan yang dilakukan oleh kepolisian atau aparat penegak hukum yang lain, akan tapi juga melihat prosesnya bagaimana. Dan tentunya ini tidak hanya mencakup masalah tindak pidana narkotika yang belakangan ini ada, akan tapi banyak sekali aspek-aspek yang harus dilakukan pengawasan yang melekat. Contohnya dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya dalam proses penyidikan, ataukah kemudian tugas dalam konteks pelaku yang lain, contohnya dalam penuntutan dan dalam persidangan, itu semuanya harus dilakukan pengawasan secara melekat. Dan tentunya transparansi dalam proses penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana yang merupakan oknum penegak hukum sendiri harus dilaksanakan secara transparan agar masyarakat tidak tahu. Dan akhirnya mereka tidak melihat sebelah mata bagi penegak hukum. Karena sekali lagi tindakan-tindakan seperti itu memalukan bagi instansinya dan akan menurunkan kredibilitas instansi di mata masyarakat. Oleh karena itu pertanyaan harus dilakukan dengan baik. Baik, terima kasih Pak Iqbal Feliciano, akademisi hukum dari Universitas Erlangga Surabaya telah bergabung bersama kami di Buletin Jatim. Kita tidak bisa nutupin ada keterlibatan hacking oknum petugas.